Harapan saya selaku wakil rakyat tentunya yang pertama, seluruh anak bangsa terutama warga masyarakat Kabupaten Cirebon bisa mengenyam pendidikan. Yang kedua, pemerintah dalam hal ini yang memiliki kewajiban untuk menjamin mencerdaskan kehidupan bangsa bisa melaksanakan kewajibannya secara maksimal. So much motherfucking design on right now. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan terima kasih juga kepada Bapak Dewan Polis selaku narasumber untuk tugas mata kuliah filsafat pendidikan dari Institut Prima Bangsa Cirebon atau yang disingkat IPB Cirebon, jurusan PTIK Karyawan. Insya Allah kita akan berbincang-bincang sedikitnya bersama Pak Dewan Polis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Anda melihat peran pendidikan dalam masyarakat dan mengatasi masalah sosial? Itu gimana ya? Peran pendidikan dalam masyarakat dalam pengentasan masalah sosial ya. Yang pertama tentu kita harus melihat dulu apa sih pendidikan itu sendiri. Pendidikan itu kan kalau menurut Ki Hajar Dewantara secara sederhananya adalah tuntunan, menuntun. Kalau di skala pendidikan sekolah mungkin menuntun anak-anak didik, peserta didik supaya menjadi baik, menjadi beres. Jadi kalau melihat filsafat pendidikan itu kan kalau secara etimologi Philot dan Sophie ya, Benar, Pak. cinta kebijakan, cinta kebaikan. Iya kan? Iya. Jadi intinya dengan tuntunan ini harapannya pribadi-pribadi bangsa ini menjadi beres, menjadi baik. Dan tidak hanya pribadi, bangsa juga menjadi beres dan menjadi baik. Dan yang ketiga, alam semesta ini menjadi beres dan menjadi baik. Iya, itu tujuan pendidikan. Jadi kalau ada yang tidak beres di alam semesta, ada yang tidak beres di negara, ada yang tidak beres pada individu, maka pendidikan ini belum berhasil. Itu menurut saya seperti itu. Apapun, mau itu masalah politik, mau masalah infrastruktur, mau masalah tadi sosial, kalau masih ada ketidakberesan di situ, berarti pendidikan kita belum berhasil. Baik. Menurut pendapat Bapak, apakah di negara kita itu pendidikan sudah menjadi baik atau kurang yang seperti Bapak katakan? Kalau melihat tentang pendidikan, ini kita kembali flashback ke sejarah dulu. Pendidikan ini bagian dari tujuan kemerdekaan yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, itu kan bagian dari tujuan kita merdeka. Ibaratkan negara kita ini adalah manusia. Orang kalau sudah 75 tahun tuh kira-kira seperti apa? Dia sebetulnya sudah banyak makan asam dan garam, sudah banyak pengalaman, sudah banyak ilmu yang didapat. Harusnya baik sekali Indonesia ini. Tapi dalam kenyataannya kita nggak jauh-jauh. Contoh, masih banyak masyarakat Indonesia yang pendidikannya bahkan belum sampai mengenyam pendidikan dasar. Kalau kalian sih harusnya banyak bersyukur bisa kuliah, menempuh S1, tapi banyak saudara-saudara kita masyarakat yang lain jangankan sampai kuliah, SMP aja nggak tamat. Cirebon ini kalau menurut BPS pendidikan kita itu baru nyampe kelas 2 SMP, belum tamat SMP, belum rata-rata pendidikannya Kabupaten Cirebon. Jadi kalau kalian sudah kuliah walaupun baru semester berapa sekarang? Semester 1 ya? Semester 1 itu perlu disyukuri. Nah, bukti kesyukurannya harapannya kalian belajar dengan benar. Jadi kalau menurut saya sih, apa sih pendidikan? Pendidikan itu yaitu tadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara tuntunan, kalau menurut saya perbaikan diri, perbaikan bangsa, perbaikan alam semesta. Itulah pendidikan. Dengan ilmunya yang didapat tentunya harapannya bisa memperbaiki diri orang-orang yang belajar. Hasil dari perbaikan diri itu, kalau semua pribadi-pribadi di masyarakat ini baik semuanya, kan pasti bangsa ini akan baik. Iya kan? Nah, kalau bangsa ini baik, insya Allah alam semesta yang ada di lingkungan di wilayah Indonesia ini juga, negara kita, ya akan baik. Nah, kalau masih ada problem, masalah sosial, masalah apapun di negara kita, ada problem di bangsa kita, berarti ada problem di individu-individu kita. Nah, ketika ada problem di individu kita, maka itu ada problem di pendidikan kita yang harus diperbaiki. Tuh. Jadi harapan Bapak itu sebagai wakil rakyat di sini, terutama Cirebon Timur, harapan untuk kita itu sebagai ibarat kasarnya supaya pendidikannya gimana Pak? Harapan Bapak sendiri? Harapan saya selaku wakil rakyat tentunya yang pertama, seluruh anak bangsa terutama warga masyarakat Kabupaten Cirebon bisa mengenyam pendidikan. Yang kedua, pemerintah dalam hal ini yang memiliki kewajiban untuk menjamin mencerdaskan kehidupan bangsa bisa melaksanakan kewajibannya secara maksimal. Tuh, tentunya dengan segala halnya, infrastruktur pendidikannya, sarana prasarana lainnya, guru-gurunya. Karena gini, sekarang saya melihat secara kasat mata banyak yang saling tumpang tindih. Hak dan kewajiban itu harapannya bisa seimbang. Kita masih menyaksikan beberapa guru-guru kita di Kabupaten Cirebon bahkan Indonesia masih ada yang berstatus honorer dan nggak jelas mau dibawa kemana, ya kan? Nggak jelas. Padahal ini adalah kewajiban negara, ya kan? Kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan para guru dimanapun, baik guru swasta maupun guru negeri. Karena kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu salah satunya tujuan kemerdekaan yang memang diatur di pembukaan UUD 45. Kewajibannya itu. Dan yang kedua, masih banyak guru-guru yang dalam tanda kutip kemarin di Cirebon sendiri ke DPRD, salah satunya para guru ada juga yang tergabung di guru honorer, yaitu hak-hak ya.
hak sebagai anak bangsa untuk menyuarakan aspirasinya supaya bisa didengar dan diperhatikan oleh pemegang kebijakan. Tapi harapannya sih kan antara dua hal saja. Kalau saya sih menginginkan negara ini dengan sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan guru, dan guru lebih fokus pada bagaimana cara menuntun anak didik. Tidak lagi ribut masalah honor, masalah gaji. Selama negara belum bisa menjamin, maka guru fokusnya terpecah gitu, memikirkan anak didik, juga memikirkan dapurnya bagaimana ngebul dengan benar. Kan gitu. Karena ini maka selama terjadi seperti ini, harapan kita bahwa pendidikan tujuannya menuntun dan membereskan semua hal, baik membereskan individu-individu, membereskan bangsa, membereskan alam semesta ini belum bisa maksimal juga. Gitu. Ya, menarik terutama untuk diri saya sendiri Pak sebagai guru honorer. Ya ibarat kasarnya itu saya tiap hari ya kayak gitu mengolah pikir itu dari mana nih, yang penting halalan thayyiban gitu. Jadi alangkah lebih baiknya pemerintah juga lebih memperhatikan guru, terutama guru honorer. Terima kasih Pak. Barangkali ada yang lain pertanyaannya, silakan. Oke Pak, baik. Saya mau menanyakan, menurut Bapak, sejauh mana pendidikan seharusnya menjadi alat untuk perubahan politik? Dan apakah itu akan berisiko menjadi alat propaganda? Ini yang tadi saya sampaikan. Pendidikan itu tuntunan, menuntun apapun, tentang sosial, tentang agama, tentang politik. Politik itu jangan diartikan bahwa politik itu hanya sekedar politik praktis ya. Partai politik, nggak hanya seperti itu, tapi itu bagian dari politik. Kira-kira kalau perubahan di era demokrasi di Kabupaten Cirebon atau di Indonesia katakanlah, itu tidak mungkin terlepas dari kebijakan politik. Bagaimana mensejahterakan para guru, itu kebijakannya di alam demokrasi adalah kebijakan politik, nggak mungkin bisa dipisahkan. Makanya harapannya anak-anak mahasiswa terutama yang sudah memiliki hak politik, ya kan kalian udah memilih kan? Udah Pak, jelas. Ini mempergunakan hak politiknya dengan baik dan benar, bukan lagi terpengaruh dengan manipolitik, hoak dan lain sebagainya, tapi benar-benar memilih pimpinan ini, berpikir ke depan bahwa kita menitipkan suara kita untuk merubah kondisi negara kita menjadi ke arah yang lebih baik, kondisi sosial ekonominya, kondisi politiknya, budayanya, gitu. Jadi jangan lagi dipisahkan. Saya nggak sepakat ya pemisahan politik dengan, karena semuanya pasti di era demokrasi ini ya mau mengeluarkan kebijakan politik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, juga itu ada kebijakan politik di sana. Saya kadang agak miris misalkan untuk menaikkan pendapatan daerah menggenjot dari pajak. Saya agak miris. Kalau hanya sekedar pungutan-pungutan, nggak harus orang pintar, nggak harus orang yang berpengalaman. RT juga bisa kalau hanya sekedar patungan narik iuran, iya kan? Tapi yang diharapkan oleh kita adalah bagaimana caranya mendapatkan pemasukan penghasilan negara, penghasilan daerah ini dari hasil pengolahan alam, mengolah alam, bukan merusak alam. Ya kan, alam diolah, digunakan bagaimana bisa menghasilkan. Kan dalam agama juga kita diatur untuk menjadi khalifah. Khalifah itu artinya pemimpin ya, pemimpin di muka bumi. Untuk apa? Untuk kesejahteraan masyarakat, menjadi rahmat bagi alam semesta yang di dalamnya tentu ada manusia. Tentu kita kembali lagi ya, tujuan pendidikan,
tujuan politik, tujuan apapun, kita harus lihat kalau dalam tataran ajaran agama kita, ajaran Islam ya, kita diciptakan kan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan utamanya. Jadi kita menuntut ilmu juga tujuannya adalah untuk bagaimana caranya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan benar. Nah, cara beribadah kita bagaimana? Caranya tentu kalau kita di bidang politik mempergunakan alat politik ini juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menjadi seorang guru misalkan, ya bagaimana caranya kita menjadi guru supaya bisa menjadi sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun kita. Jadi sekali lagi ketika pendidikan politik ini bagaimana di dunia pendidikan ya sangat diperlukan menurut saya, supaya para mahasiswa ini bisa memahami tentang politik yang baik. Dalam pandangan filsuf Aristoteles, bagaimana pendidikan dalam pembentukan karakter dapat diterapkan secara efektif di tengah tantangan modern seperti individualisme dan materialisme? Memang pendidikan itu mempunyai latar belakang semuanya, dan tidak terlepas dari latar belakang sejarah bangsanya. Amerika mungkin lebih ke individualis karena Amerika tidak memiliki sejarah. Amerika itu kan bukan tidak seperti Indonesia. Amerika itu pedagang semua, dari bangsa-bangsa, dari mana-mana, bahkan dari Indonesia ada di Amerika. Makanya di Amerika pendidikannya ya bebas saja, mau jadi apapun maka itu Amerika. Ada individual. Beda dengan misalkan Perancis. Perancis itu kan berawal dari kerajaan ya, terus ke alam demokrasi. Dan di Perancis lebih cenderung pendidikannya itu berlatar belakang kebersamaan, ya kan? Kebersamaan, persamaan hak. Makanya lebih cenderung ke gotong royong dan sebagainya seperti itu. Di Indonesia seperti apa? Karena Indonesia ini sebetulnya banyak tokoh, banyak pakar yang sudah mendefinisikan terkait pendidikan. Saya lebih yakin, lebih mantap dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro itu, bahwa pendidikan itu adalah tuntunan, menuntun pribadi-pribadi, menuntun individu-individu supaya menjadi ke arah yang lebih baik, ya kan? Jadi tidak memaksa, ya kan? Kayak yang menuntun itu kan bukan di depan, ya, menuntun itu di belakang atau di samping. Kayak kita menuntun anak tuh sudah bisa berjalan, tapi kita mengarahkan jalannya supaya baik dan ke arah yang baik dan benar. Kalau kita menuntun di depan, diseret, gitu, dipaksa, murid itu harus begini, guru itu harus begitu. Nah itu namanya memaksa. Saya tidak sepakat dengan cara-cara seperti itu. Jadi kalau Ki Hajar Dewantoro kan ada di depan memberi contoh uswatun hasanah, gitu kan. Di tengah sebagai apa tuh, memberikan apa istilahnya, di tengah itu sebagai kreativitas, memberikan kreativitas. Ketika kita posisi di belakang itu menuntun, mengarahkan, ya, memberdayakan. Posisi guru, posisi pemerintah itu sebetulnya di belakang, mengarahkan. Jadi jangan menentukan, mengarahkan, diarahkan supaya pendidikan kita yang baik. Guru juga mengarahkan. Semua anak didik itu memiliki potensi masing-masing. Makanya walaupun kalian sekarang ini belajar di kampus yang sama, diajar oleh dosen yang sama, karena potensi kalian berbeda-beda, saya yakin kelak kalian akan menjadi orang yang berbeda-beda pula. Karena hakikat pendidikan hanya menuntun saja, mengarahkan saja.
tidak akan sama hasilnya. Nah, potensi itu sudah kodrat. Ya. Jadi semua manusia ini punya potensinya masing-masing dan berbeda-beda. Tujuan pendidikan itu tadi. Nah, jadi tidak ada pemaksaan. Jadi ke depan tentunya sekarang kuliahnya di bidang apa, di jurusan yang sama, pasti nanti akhirnya akan berbeda karena potensi kalian berbeda. Pendidikan ini hanya menuntun, membangkitkan potensi yang ada di masing-masing diri kalian. Nanti akan berkembang. Jadi seperti itu. Oke, sangat menarik buat kita semua. Alhamdulillah sudah 4 pertanyaan dijawab oleh narasumber kita Pak Dewan Nurholis. Satu lagi Pak, kata-kata motivasi untuk kita sebagai pemuda yang masih kuliah, kata-kata dari Bapak sebelum ditutup. Mungkin kalau saya sih lebih ke arah tadi, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk beribadah. Wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Apapun aktivitas kalian nanti kelak di posisi manapun kalian berada, tetap orientasinya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu yang jadi patokan, insya Allah kalian akan menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitarnya. Amin. Dan ketika kalian bermanfaat, maka kalian menjadi orang yang terbaik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairukum anfa'uhum linnas. Baik-baik kalian adalah orang yang paling banyak menyebar manfaat bagi manusia. Itu harapan saya, dan tentunya juga ini memotivasi saya sendiri supaya lebih banyak memberikan manfaat. Dan ketika tidak bisa memberi manfaat, minimal jangan sampai memberikan mudarat. Itu. Oke, terima kasih Pak Dewan Nurholis atas bincang-bincangnya. Semoga ilmu yang kita pelajari dari Pak Dewan Nurholis ini menyerap kepada kita semua, dan semoga kita menjadi manusia yang bermanfaat fi dunya wal akhirah. Nyuwun pandongane Pak, kita kuliah sampai lulus. Amin amin Allahumma amin. Sekian dari kami kelompok 2. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Jadi kamu yang nanya nih. Ibu kan nanyanya bersama. Iya, gantian.